Sejak awal aku yang salah, telah berikan hati padamu, berharap untuk kau jaga selalu erat dalam dekapan hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Harpija dengan NIM 121031115 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan saya yaitu ingin menjelaskan tentang tren, inovasi, dan perubahan regulasi, di mana ruang lingkup di sektor perbankan yang ada di Indonesia. Di sini saya mengambil salah satu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang pertama ada tren perbankan. Industri perbankan di Indonesia mengalami perubahan signifikan, dipengaruhi oleh inovasi, teknologi, perubahan regulasi, dan pergeseran perilaku konsumen. Berikut adalah beberapa tren terbaru dalam industri perbankan di Indonesia. Yang pertama ada digitalisasi layanan perbankan. Mobile banking dan internet banking, penggunaan aplikasi mobile banking dari internet banking terus meningkat. Kemungkinan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi seperti transfer, pembayaran, tagihan, dan investasi dengan mudah dari ponsel mereka. Yang kedua ada perbankan syariah. Produk syariah, pertumbuhan perbankan syariah dengan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menarik segmen pasar yang mencari layanan keuangan berbasis agama. Yang ketiga ada inklusi keuangan. Layanan perbankan untuk segmen tidak terjangkau, program inklusi keuangan untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank, seperti melalui agen bank dan layanan perbankan di daerah terpencil. Yang keempat ada kolaborasi dengan fintech. Kemitraan strategis, banyak bank tradisional bermitra dengan perusahaan fintech untuk memperluas jangkauan layanan mereka seperti pinjaman online, pembayaran digital, dan wealth management. 2. Inovasi. Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menerapkan berbagai inovasi terbaru untuk meningkatkan layanan, efisiensi operasional, dan pengalaman nasabah. Berikut adalah beberapa inovasi terbaru yang diterapkan oleh BRI. Yang pertama ada digital banking dan mobile banking. Pembayaran KRIS, kemudahan dalam melakukan pembayaran menggunakan QR Code yang terintegrasi dengan KRIS. Investasi digital, fitur untuk pembelian dan penjualan reksadana langsung melalui aplikasi. Yang kedua ada BRI API, Application Programming Interface. Open banking, mendukung ekosistem open banking di Indonesia, memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai platform digital untuk menciptakan solusi finansial yang lebih inovatif. Yang ketiga ada program literasi keuangan, edukasi dan pendampingan. Program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan masyarakat, membantu mereka memahami manfaatkan layanan perbankan digital dengan lebih baik. Yang keempat ada teknologi keamanan, algorithm fraud detection, penggunaan kecerdasan pembuatan untuk mendeteksi aktivitas transaksi yang mencurigakan dan mencegah penipuan. Yang kedua ada cyber security enhancement, peningkatan sistem keamanan cyber untuk melindungi data nasabah dan memastikan keamanan transaksi digital. Yang ketiga ada perubahan regulasi dalam industri perbankan di Indonesia yang melibatkan kebijakan pemerintah, Bank Indonesia atau BI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta aturan perlindungan konsumen memiliki dampak signifikan terhadap operasional bank, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI). Berikut adalah beberapa perubahan regulasi terbaru dan dampak. Yang pertama ada regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang dimana ada digital banking. OJK telah mengeluarkan regulasi mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital yang mencakup ketentuan tentang tata kelola teknologi informasi, keamanan cyber, dan perlindungan data pribadi nasabah. Ini mendukung pengembangan layanan digital yang aman dan efisien. Yang kedua ada kebijakan Bank Indonesia atau BI. Ada Quick Response Code Indonesia Standar KRIS, mengimplementasikan KRIS dan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menyatukan berbagai platform pembayaran digital di Indonesia, memungkinkan pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien menggunakan kode QR. Bank seperti BRI
telah mengintegrasikan kris dalam layanan mereka untuk memfasilitasi transaksi nasabah. Yang ketiga ada pengaturan modal minimum. Kewajiban menyediakan modal minimum. OJK menetapkan aturan mengenai kewajiban bank untuk memenuhi modal inti minimum dan modal minimum berdasarkan risiko. Ini bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan bank dan kemampuan mereka untuk menyerap kerugian. Yang keempat ada inklusi keuangan. Laku Pandai. Program Laku Pandai, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, didukung oleh OJK untuk memperluas akses layanan perbankan di daerah terpencil melalui agen perbankan. BRI sebagai salah satu pelopor program ini terus memperluas jaringan agen BRI Link untuk mendukung inklusi keuangan. Yang keempat ada pengaruh nasabah. Perkembangan dalam industri perbankan di Indonesia membawa banyak pengaruh signifikan terhadap nasabah dan masyarakat secara umum. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana perkembangan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama ada edukasi dan literasi keuangan. Program edukasi bank termasuk BRI seringkali mengadakan program edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan serta cara mengelola keuangan pribadi mereka. Yang kedua ada pengaruh ekonomi makro. Stimulus ekonomi. Kebijakan stimulus ini ekonomi pemerintah dan program pembiayaan dari bank membantu menggerakkan perekonomian, mendukung pemulihan pasca pandemi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga ada transaksi yang lebih cepat dan efisien. Efisiensi transaksi dengan adanya kris dan wallets, transaksi pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah. Nasabah tidak perlu membawa uang tunai atau kartu kredit dan debit, cukup dengan memindai kode QR menggunakan smartphone. Dan yang keempat ada layanan yang lebih personalisasi, produk dan layanan khusus, inovasi dalam produksi seperti pinjaman digital, investasi dan asuransi mikro, memberikan pilihan yang lebih luas dan disesuaikan dengan kebutuhan individu dan UMKM. Thank you for your attention. Bye bye.